Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الحاضرون اتقوا الله كما أمر الله كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الحاضرون أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja kita berada. Kita jadikan setiap apa yang ada di hadapan kita, yakni setiap ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, menjadikan tambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada kalimat takwa ini, hadirin, agar setiap umat ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berulang-ulang setiap khutbah dilaksanakan, yang pertama kali seorang khatib atau mubaligh berpesan supaya ketakwaan kita ini selalu bertambah, sehingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberuntungan, kejayaan. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa ini kemenangan yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kondisi yang seperti ini, suasana yang tidak menentu, hanya dibutuhkan ketakwaan Allah Subhanahu, ketakwaan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kondisi ini, suasana dan keadaan menjadi baik, maka dibutuhkan umat ini baik agamanya, baik keimanannya, sehingga ketakwaan ini muncul di setiap individu manusia ini. Karena hanya ketakwaan yang mampu merubah suasana dan keadaan, baik keadaan di dunia yang sementara ini maupun keadaan kelak di akhirat nanti, di alam kubur, di mahsyar. Ini takwa yang mampu merubah suasana dan keadaan. Namun bila ketakwaan ini tidak ada, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suasana pun akan menjadi runyam. Keadaan akan menjadi susah karena ketiadaan ketakwaan daripada umat ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sekiranya ahlu penduduk atau kota ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan keberkahan di satu kampung itu, baik dari bumi maupun dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan tema yang ada, yakni kebersamaan seorang muslim dengan muslim yang lain. Bagaimana ada kasih sayang antara muslim satu dengan muslim yang lain, saling tolong menolong antara muslim satu dengan muslim yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di sebuah hadis yang diceritakan oleh Nu'man. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentamsilkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu dari segi kasih sayangnya, dari segi cinta mencintainya, sayang mensayanginya, kasih mengkasihinya. Itu ibarat satu tubuh, hadirin, di mana satu tubuh bila terdapat rasa sakit, maka seluruh tubuh ini terjaga, tidak bisa tidur. Bisahri wal humma, terjaga tidak bisa tidur, wal humma, dan ikut panas semuanya. Inilah ibarat seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang di luar sana, di Palestina wabil khusus, di Pakistan, di Suriah, di India, banyak pembantaian di sana. Maka kita yang jauh dari sini, jauh daripada negara Pakistan, negara Palestina, maka tidak berarti itu menghalangi cinta kasih sayang kita terhadap mereka, hadirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sebuah hadis yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Ibnu Malik, Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktum aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi. Wa qalu ya Rasulullah fa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Kata para sahabat bertanya, fa kaifa yakununa wa hum ma'ana fa hum bil Madinah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mafhum daripada hadis ini, tidaklah kalian ini meninggalkan satu kaum, kemudian kalian melakukan satu perjalanan, yakni perjalanan dalam rangka untuk agama, kebaikan. Masirtum masiran, tidaklah kalian mengadakan satu perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kalian ini menafkahkan atau menginfakkan suatu infak. Wala qata'tum min wadin, atau tidaklah kalian menyeberangi di satu lembah ke lembah lain. Illa wa hum ma'akum fi, kecuali mereka bersama kalian.
Maka para sahabat bertanya, bagaimana mereka yang ada di Madinah sama dengan kita yang ada di sini yang susah-susah payah ini, harus mengorbankan harta benda, kekuatan tenaga, tetesan darah, sementara mereka ada di Madinah. Hasabahumul uzur. Kata Nabi, hasabahumul uzur. Uzur yang menghalangi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita yang jauh daripada Madinah, sekalipun kekuatan kita tidak bisa kita berikan kepada mereka, harta pun tidak bisa kita salurkan untuk mereka, tapi itu tidak ada alasan hadirin. Ada satu yang lebih mulia dibanding daripada materi itu barangkali, yaitu doa. Rasulullah sampaikan, doa silahul mu'min. Doa itu senjata daripada orang mukmin. Maka kita berikan kepada mereka. Entah Allah Subhanahu wa taala rupakan apa nanti di sana. Berbentuk apa kira-kira doa ini? Hadirin, bagi seorang mukmin tidak ada pesimis bagi mereka. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ardh. Seluruh yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi ini, adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bila Allah mendatangkan bala tentaranya yang berupa angin. Mudah saja Allah mendatangkan bala tentaranya yang berupa air. Mudah saja Allah datangkan bala tentaranya berupa api. Akan dibakar mereka. Kapan itu akan terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bila manusia, bila seorang mukmin sudah tidak peduli lagi, tidak ada yang nolong di sana, maka makhluk-makhluk yang lain akan dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka. Hadirin, kita ingat peristiwa perang Badar. Kaum muslimahnya 313 orang, para sahabat lebih kurang. Sementara orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berapa jumlahnya? Jauh lebih banyak. Itu kenapa pasukan Badar itu bisa memenangkan hadirin? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah. Sehingga asbab doa Allah datangkan pasukan ghaibiyah. Allah datangkan para malaikat. Padahal diceritakan di beberapa riwayat itu cukuplah 3 malaikat itu bisa memusnahkan musuh-musuh di Badar itu. Kenapa Allah menurunkan 5.000 para malaikat? Wa min ba'd riwayah, sebagian riwayat ini menceritakan itu untuk menggembirakan daripada Rasulullah katanya. Padahal yang diturunkan hanya beberapa malaikat saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui khutbah yang singkat ini menjadikan kita termotivasi, menjadikan diri kita ini ada hamazah, kekuatan iman, semangat untuk mendoakan teman-teman kita yang tidak ada di sini, di mana penduduk-penduduk Madinah, seorang anak harus kehilangan kedua orang tua, seorang anak kehilangan ibu, seorang ibu kehilangan bapak dan anaknya, seorang anak harus kehilangan sebagian daripada badannya. Maka ini yang menjadikan kita sebagai orang mukmin, kalau tidak ada rasa ibah di dalam hati kita ini, maka ini dipertanyakan. Di awal sudah dijelaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak membantu mereka. Doa kita masih ada. Sekalipun Allah tidak berikan kita kemampuan untuk berangkat ke sana, kekuatan tidak ada, materi tidak ada, maka suara masih ada, perasaan masih ada. Kita dibekali doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan doa ini setiap habis sholat. Sehingga apa? Saudara-saudara kita di sana segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dibebaskan dari penjajahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keimanan kita sehingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, melengkapi khutbah yang pertama, maka perintah Allah, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh orang mukmin adalah jangan sekali-kali kalian mati sebelum kita menjadi orang yang Islam. Jangan sekali-kali mati sebelum menjadi orang Islam. Ini pesan. Ada apa di balik wasiat ini? Karena ketika manusia meninggal di luar daripada Islam, maka tidak ada jaminan mereka untuk masuk surga. Kata Allah, Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah mewanci-wanci, jangan sekali-kali mati kalian ini. Hidup sebentar saja. Baina sittina wa sab'in, kemudian meninggal dunia tanpa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini musibah. Kalau ada orang dimasukkan di dalam neraka 1 juta tahun, itu masih ada hitungannya. 1 miliar tahun itu ada hitungannya. Kalau sudah keluar di dunia ini tanpa membawa kalimat itu, melainkan kesyirikan yang ada di dalam dadanya, na'udzubillah wa iyyadubillah. Hadirin, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, tetangga kita, wabil khusus seluruh umat ini diberi hidayah sehingga selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa khudhul man khudhal al muslimin. اللهم أهلك الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزل أقدامهم وشدد شملهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.